dan sudah mengaku dirinya sebagai kader dalam sebuah organisasi, tetapi hanya nampak pada identitas dirinya, yaitu atribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kali ini saya doakan kepada sahabat YouTube semua sehat selalu dan mudahkan rezekinya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di tahun 2020 di bulan ini, di kampus di seluruh Indonesia, bahkan di NTT, hari ini berbondong-bondong menerima namanya mahasiswa baru. Di dalam perguruan tinggi manapun pasti ada namanya organisasi, baik itu organisasi internal kampus, bahkan ada organisasi namanya eksternal kampus. Mahasiswa baru tentunya belum memahami dan belum paham tentang organisasi ketika masuk dalam setiap perguruan tinggi. Maka tugas daripada seluruh senior adalah mengingatkan dan memberikan penguatan kepada mereka untuk mengenali namanya dunia organisasi. Nah, setiap organisasi pasti punya problem atau punya masalah, bahkan punya dinamika dalam setiap organisasi itu sendiri. Organisasi manapun tanpa terkecuali. Nah, kali ini kawan-kawan semua, saya menyampaikan ada beberapa tipe kader di setiap organisasi itu. Beberapa tipe kader itu setiap orang yang mengikuti organisasi disebutnya kader. Kader yang pertama adalah kader militansi. Kader militansi adalah kader yang siap menerima segala tantangan yang dia hadapi dalam dunia organisasi atau dalam roda pergerakan sebuah organisasi yang dia gelut. Itulah kader militansi. Dan saya yakin dan percaya bahwa dia akan keluar sebagai kader-kader yang luar biasa. Itulah kader militansi. Dia tidak akan lari sedikit pun jika menghadapi segala tantangan dan rintangan. Kader yang kedua adalah kader karbitan. Kader karbitan ini sering saya sebut namanya kader hao-hao kiu-kiu. Kader karbitan ini adalah kader yang sebaliknya dari kader militansi. Artinya bahwa segala tantangan yang dia hadapi, segala dinamika yang dia hadapi dalam setiap perputaran organisasi, dia pasti akan tidak mampu atau dia lari dari setiap dinamika itu. Yang ketiga adalah kader atribut. Kader atribut ini adalah kader yang sudah mengikuti sebuah pengkaderan dalam sebuah organisasi dan sudah mengaku dirinya sebagai kader dalam sebuah organisasi, tetapi hanya nampak pada identitas dirinya, yaitu atribut. Tapi setiap aktivitas dalam perputaran sebuah organisasi, dia tidak ikut andil atau tidak ikut terlibat dalam sebuah organisasi itu. Kita lihat di mana-mana, di atas kepala sampai pada ujung kaki ada atribut organisasi, tapi tidak melibatkan diri dalam sebuah pergerakan atau sebuah kebutuhan dalam perjuangan organisasi itu sendiri. Maka apa yang menyebabkan imbasnya apa ketika dia keluar dari sebuah organisasi ini? Ya, dia keluar adalah hanya menampilkan casing dari organisasi itu atau menampilkan identitas sebagai dirinya sebagai organisasi itu, tapi kualitas dalam organisasi itu tidak ada apa-apanya. Kader story ini adalah kader yang siap menerima segala tantangan yang dia hadapi. Tetapi ketika dia menghadapi suatu problem atau dinamika dalam sebuah organisasi itu, maka tempat curhatan, tempat tuangkan segala masalah itu tidak dalam ruang diskusi,
atau ruang-ruang forum-forum organisasi, tapi dia lebih tuangkan di dunia sosial atau media sosial atau disebut sekarang namanya story. Maka masalah yang mestinya diselesaikan dalam sebuah internal organisasi akhirnya dipublikasikan di media sosial. Itulah masalahnya kader yang disebut namanya kader story. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.